Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Perkenalkan, saya Sutria Dirga. Saya akan menyampaikan tema yaitu marah dalam perspektif psikologi Islam. Kemarahan akan menimbulkan rasa kebencian terhadap diri sendiri maupun kebencian terhadap orang lain. Kebencian akan melahirkan kedengkian terhadap orang lain, orang lain yang lebih bagus nikmatnya, yang lebih baik nikmatnya dibandingkan dengan kenikmatan yang kita miliki. Kemarahan itu merupakan sumber segala kejahatan. Kemarahan merupakan sumber penyakit hati dan jasmani. Orang yang mudah marah maka akan menimbulkan sakit jantung, darah tinggi maupun penyakit jiwa. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala anna rajulan linnabiy sallallahu alaihi wasallam, ausini ya Rasulullah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ketika ada seseorang kepada Nabi untuk meminta nasihatnya, ya Rasul, nasihatilah aku. Maka Rasulullah SAW bersabda, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraron, qala la taghdab. Tetapi seseorang lelaki itu berkali-kali meminta nasihat kepada Rasul SAW. Rasul tetap menjawab, la taghdab, jangan marah. Karena kemarahan ini akan membuat diri kita hidupnya akan menjadi tidak tenang. Makanya banyak sekali di antara masyarakat kita, ya kita dinasihatin orang lain, diberi pelajaran dari seorang guru ataupun seorang penasehat, marah, tidak diterima dengan ikhlas dan lapang dada. Lebih parahnya lagi, menghina orang lain, menggunjing orang lain, kemudian mengeluarkan kata-kata yang kotor, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Makanya perlunya di sini kita harus menahan amarah. Karena segala sesuatu pun yang terjadi yang menimpa diri kita, ya jangan marah, kita harus bersabar dan tetap mengendalikan emosi. Perlu kita renungkan kembali di dalam surah Ali Imran ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya adalah orang yang menafkahkan hartanya, baik itu di waktu lapang maupun di waktu sempit, kemudian menahan amarahnya, lalu memaafkan kepada manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hamba yang muhsinin. Dalam tafsir At-Tabari ataupun disebutnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, At-Tabari menjelaskan bahwa ayat tersebut wal kadhiminal ghaidha adalah kazuma fulanun ghaidhahu. Si fulan dia menahan amarahnya padahal dia sedang melampiaskannya. Si fulan dia menahan amarah ketika fulan dimarahin oleh orang lain ataupun dia dizolimin oleh orang lain. Makanya ketika kita dizolimin orang, dijahatin oleh orang, kita
perlunya kita bersabar ketika menghadapi orang zalim itu. Makanya perlu kita balas dendam dengan yang baik. Tidak ada lagi yang namanya air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Buya Hamka menjelaskan di dalam tafsir Al-Azhar, terdapat di juz 2 halaman 997, bahwa penjelasan dari ayat-ayat tersebut ada beberapa tingkatan-tingkatan orang-orang yang beriman supaya menjadi orang-orang yang muttaqin. Yang pertama adalah dia orang yang dermawan, baik miskin maupun kaya, menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu miskin. Dengan sifat dermawan ini mereka tidak mudah marah, ataupun mereka selalu mengendalikan emosinya, tidak amarah. Dengan hal ini yang tidak melakukan amarah ini, dia bersabar ketika menghadapi orang-orang yang zalim, maka dia memaafkan kepada manusia yang suka menzolimi kita dan menjahati diri kita. Itulah merupakan di sini adalah orang-orang yang muhsinin, yang dermawan, kemudian tidak mudah marah, ataupun dia selalu mengendalikan emosinya ketika melampiaskan amarahnya, dan dia memaafkan kepada orang-orang yang jahatin kita. Berarti dengan memaafkannya itu terjadilah perdamaian, tidak ada lagi yang namanya adalah dendam. Nah, makanya hidup di dunia ini ya jangan marah-marah lah. Ya kan, nanti kalau marah tuh hidupnya tuh akan menjadi gelisah dan sengsara nantinya. Nah, orang yang mengendalikan emosi itu merupakan ciri orang yang kuat dan gagah berani. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah. Bukankah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat dalam pertarungan ataupun berantem, melainkan innama syadidu la yamliku li nafsihi 'indal qadab. Sesungguhnya orang yang kuat dan gagah berani itulah dia adalah orang yang mengendalikan amarahnya. Nah, dengan puasa ini, dengan puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, nah ini perlunya kita melatih diri kita supaya apa? Supaya kita tidak melampiaskan emosi kita, sehingga kita tidak mudah marah begitu, dan kita akan selalu mengekang nafsu amarah kita. Karena supaya tidak lagi melakukan nafsu amarah, kita berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, dan juga bertakbir, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Dan tak lupa kita perlunya mengambil air wudhu, karena air wudhu merupakan alat untuk meredam amarah kita. Imam Musa Al-Kadzim, beliau mendapatkan gelarnya Al-Kadzim karena beliau adalah orang yang mampu menahan amarahnya dengan menggunakan air wudhu. Suatu saat Imam Musa Al-Kadzim dia mau menunaikan ibadah salat subuh, lalu dia rasa kantuk yang menghampirinya Imam Musa Al-Kadzim, lalu dia berwudu dari teko. Sehabis itu Imam Musa Al-Kadzim membasahi seluruh tubuhnya, padahal seharusnya itu di bagian seluruh telapak tangan, sehingga dia rasa mau marah, mau emosi, tetapi beliau sadar diri bahwa karena dia kondisinya dalam ngantuk, sehingga beliau mengambil air wudhu. Inilah pelajaran dan hikmah untuk kita semuanya, sehingga kita
jangan mudah marah. Kita tetap berbaik hati. Segala macam bentuk apapun, ya jangan emosi. Kita harus juga sabar, menahan amarah. Dengan puasa ini, ya kita akan selalu kendalikan nafsu kita dan juga emosi kita. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.